1, 2, 3. Rexus. Wah! Finally, NC3 rilis juga. Dari NC2 kemarin kita nggak review karena nggak terlalu menarik ya. NC1 menarik banget, dan NC3 ini gue harap juga menarik seperti NC1 atau bahkan lebih. Jadi mari kita unboxing. Yes. Oke, mantap. Instruksinya sangat jelas. Baut-bautnya rapi. Ini mekaniknya kita lihat sinkronus atau rocking. Kalau sinkronus di harga 1,2 sih gokil sih. Sinkronus kah? Oh enggak deng. Rocking guys. Sinkronus bro. Ya sinkronus yang paling simple sih. Tapi sinkronus loh. Armrestnya masih keras. Tapi dia udah adjustable. Di harga 1,2 adjustable naik turun, menurut gue ini udah oke banget. Karena terakhir ini yang punya fitur naik turun di harga sejutaan itu ya OCA 258S. Tapi dia harganya di 1,3 kayak deh sekarang. Jadi ini lebih murah sih. Build quality plastiknya juga ini oke ya. Ada headrest. Oke. Mesh headrest ini terlalu kendur kok ya. Ini kurang tarik. Joknya bagus. Joknya bagus. 1,2 udah diplastikin bawahnya. Ada covernya. Tebel. Semoga nggak cepet kempes ya. Ih keren. Oke, mantap. Sandaran meshnya nih. Gue takut kayak headrestnya nggak terlalu kenceng. Kalau nggak terlalu kenceng bahaya sih. Oh aman. Berarti tuh nggak tahu ya unit gue doang atau semua unit kayak gitu di headrestnya kok kendor ya rasanya. Bagus. Sandarannya juga berbentuk, nggak lurus doang. Bagus plastiknya. Bisa di-adjust. Tapi dia plastik doang. Plastik tipis doang lumbar supportnya. Oh iya, terus kakinya dia metal tapi yang model di las. Kayak OCA 259 Pro. Cuman memang gue pribadi jujur lebih suka nilon sih. Semoga nggak berisik juga, ntar kita lihat. Terakhir ini caster wheel dan aksesoris. Ini buat headrest, cover kaki, coat hanger. Ini dia caster wheel. Caster wheel plastik. Dan ini hidroliknya, CZHK mereknya. Gue belum pernah denger sih. Dan oke, mari kita rakit. Jadi ada suaranya sih. Itu alasannya kenapa gue lebih pilih nilon aja kalau di harga segini. Ya sudah. Minusnya cuma jadi bunyi-bunyi aja sih. Oh ya, jangan lupa setelah hidrolik, cover ini dipasang. Sering banget lupa. Lanjut pasang joknya. Tuh lihat tuh, ada lubang yang nggak lurus. Setengahnya kena plastik. Ya semoga bisa dimasukin secara sempurna ya. Dan tidak mempengaruhi apapun. Oh aman. Aman. Ternyata aman semua, bisa masuk dengan mudah, dengan sempurna. Nggak ada yang mencong-mencong. Gue mau apresiasi juga soal armrestnya. Ternyata ini bisa di-adjust kedalamannya karena dia punya housing bautnya tuh kayak gini. Jadi kita bisa lebarin, bisa deketin juga. Walaupun memang ini ditentukannya pas awal kita pasang. Tapi kalau kalian ternyata memang udah dipasang kurang lebar atau terlalu lebar bahkan ya, bisa di-adjust lagi aja sih. Kayak gini jadinya kalau bisa di-adjust. Bisa sedikit lebarin, bisa dideketin juga. Kalian lihat bawah kursinya itu bukan kayak kursi harga 1,2 juta ya. At least yang kayak gini tuh 1,5 ke atas sih. Ini bagus banget buat di harga sini jujur. Oke, nice. Selesai. Headrestnya belakangan. Ih, mantap banget. Harga sejuta seberat ini kursinya. Semoga sesuai ekspektasi. Ih, cakep. Lock depan. Bah. Bisa lock juga pas recline. Nice. Bagus ini buat 1,2, jujur bagus banget. Cuman emang di harga 1,2 itu ya kita nggak bisa dapetin armrest yang empuk, tapi udah adjustable atas bawah, ini nice banget. Bisa di-adjust kelebarannya juga tadi di awal. Kedalaman joknya lumayan dalam, jadi untuk gue yang tinggi di 172 cm ini kaki gue udah ngepas banget. Gak cocok sih nih buat orang yang tingginya 160.
Lumbar supportnya juga ternyata kerasa, lumayan kerasa, bukan yang kerasa banget sih. Terakhir, gue pikir tadi nggak perlu pakai headrest ya, tapi headrest di sini penting banget karena ini kursi yang bisa recline sampai rebah banget. Jadi headrestnya wajib dipasang ya. Ini ada 2 bagian ini dulu yang harus dipasang kerangkanya. Ini ada 2 bagian kayak gini. Iya. Ketinggalan ini. Aduh, ini ketinggalan. Harusnya ada di dalam sini nih. Ini masukin di sini. Nah. Terakhir banget. Tinggal pasang ini doang. Dan udah jadi. Nah, kalau pakai headrest jauh lebih enak sih bener. Oke, ini rasanya duduk di NC3. Tapi gue ini ada di hidrolik paling rendah dan armrestnya bisa sejajar sama meja di armrest tertinggi dia. So ini enak, tapi enak sih rebaya. Supaya ini mekanik yang mirip banget kayak FM7217 sih. Mekaniknya gue suka banget. Terus armrest bisa di adjust naik turun juga gue suka. Dan kita bisa adjust kelebaran juga pas tadi baru dipasang. Itu nice banget. Itu kelebihannya yang mungkin gak ditemuin di harga 1,2 lainnya. Terus caster wheel sih yang gue gak suka sebenarnya dari kursi ini. Loh, 3D 3D armrestnya. Iya 3D. 2D. 3D. Wow. Kaget gue. Oke, jadi itu dia untuk first impression gue sih ya di NC3 ini. Dari ngerakit sampai nyobain. Ya gue udah bisa nemuin catatan-catatan di kursi ini. Apa plusnya, apa minusnya. Plusnya yang tadi gue udah sampein. Harusnya kalian udah nyimak juga. Di bagian armrest gue suka banget. Armrestnya ternyata dia 3D. Plus 1 juga jadi 4D pas settingan with adjustment tadi. Cuman emang keras aja sih, cuma gue suka sih karena bisa diatur kayak gini. Gue memaklumi harga 1,2. Secara posisi duduk dari kursi ini di meja 73 cm itu nyaman banget. Bisa nge-provide duduk ergonomik juga, tangan sejajar, kaki bisa napak lantai. Cuma catatannya ini berlaku di tinggi yang mirip-mirip kayak gue ya, 172 cm. Gue kurang rekomendasiin kalau kalian itu tingginya di 170 ke bawah, 165, 160. Gue nggak rekomendasiin karena joknya dia itu ukurannya besar, kedalamannya itu cukup dalam. Gue pribadi udah ngepas banget di bagian lekukan kaki gue. Kalau kalian lebih pendek dari gue, pastinya akan nggak nyaman karena nggak akan bisa nyampe tuh kakinya siku 90 derajat. Mekaniknya bagus, sinkronis mirip kayak FM7217, bisa rebah banget. Gas liftnya juga dia udah kelas 3, kuat sampai 120 kg harusnya untuk berat badan user yang ditampung sama dia. Catatan untuk di NC3 ini soal density si joknya itu sendiri, foamnya, ya memang ya ini kelas di harga segini sih ya, di harga 1,2 gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa kasih lebih bagus, bisa lebih dense, lebih empuk, lebih membal, gue lebih suka banget pastinya. Ini kelihatannya doang tebel, pas didudukin jadi rasanya kok kayak tipis gitu. Tapi ya semoga nggak cepet tipis ya. Terus di bagian caster wheel, tapi untungnya caster wheel itu adalah part yang paling gampang untuk di replace. Bisa beli aja di e-commerce gitu ya. Jadi tinggal ganti. Rangka-rangkanya gue ngerasa ini plastik yang cukup oke. Karena ini warna putih juga jadi kelihatan finishingnya bagus. Mungkin kalau yang warna hitam gue belum lihat sih ya. Kemungkinan yang warna hitam bisa finishing itu nggak sebagus yang putih ini. Headrestnya naik turun, tilting oke, aman. Coat hanger ada juga dan coat hangernya juga lebih bagus dibanding OCA 258 secara dia punya bentuknya. Sandaran oke, cukup tegap, walaupun bukan yang paling tegap tapi ini masih oke, masih nyaman. Tanpa ada headrest pun gue masih bisa kerja dengan nyaman gitu di sini. Lumbar supportnya juga ini udah natural, tanpa ada bantuan lumbar support lagi sebenarnya ini udah oke. Ternyata pas dipakai lumbar supportnya cukup kerasa dan ternyata ini ya kepake sih, bisa diatur juga bahkan naik turun. Jadi ya, itu dia note-nya untuk DNC3, cocok buat kalian yang tingginya di 170 ke atas. Yang pertama, kalian harus ganti caster wheel-nya, itu wajib banget. Sisanya ya udah oke-oke aja sih menurut gue. Untuk di harga sini gue sangat bisa apresiasi. Ini mengancam posisi dari OCA 258 secara tier list. Gue bisa rekomendasi ini dibanding OCA 258 sih sekarang. Masih back tilt doang, belum bisa naik turun juga armrestnya. Kalau mau yang naik turun ada OCA 258S, tapi harganya sekarang dia ada di 1,3 sampai 1,4 setahu gue. Jadi ini lebih worth it sih. Oke, jadi ya segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.